Allah ini. Dialah kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, gereja bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran ini. Banyaknya, saudaraku, orang yang beralih ke ateis karena mereka mencoba membuktikan Allah secara teknis. Dan tidak akan dapat. Tidak akan mungkin mereka sampai kepada itu. Artinya kalau semut pergi kepada kaki saya dan semut ini mempunyai kemampuan semut untuk berpikir, dan dia berkata, saya sudah tahu manusia itu. Dia tentu hanya berkata kaki saja. Dia berkata bahwa manusia itu hanya terdiri dari kulit, dia bisa berjalan, dia bisa bergerak, kulitnya seperti ini, bulunya seperti ini. Maka dia sok tahu, sudah kenal manusia. Dia belum tahu tentang jantung kita, dia belum tahu tentang metabolisme kita, dia belum tahu tentang mata kita seperti apa, yang automatic zoom diberikan oleh Tuhan, pendengaran kita seperti apa, hati kita seperti apa, pankreas kita seperti apa. Masih jauh lah, saudaraku. Sama dengan 2% itu. 2% itu kemampuan manusia itu dibandingkan dengan simpanse yang sama. Beda 2% saja, mempunyai kemampuan spiritual yang dieksersis sebenarnya melalui pikiran manusia itu. Oleh karena itu, gereja bertanggung jawab. Nah, saya tidak tahu 100 tahun yang lalu. Saya baca banyak buku-buku tentang 100 tahun yang akan datang. Saya hampir tertawa karena itu bukan zaman saya. Itu barangkali zaman cucu saya sudah berumur seperti saya sekarang. Tetapi saya harus berkata bahwa Kristus ini harus dibawa terus-menerus. Harus ada kelompok yang mempertahankan Kristus ini terus-menerus di tengah seluruh kehidupan kemanusiaan itu. Sampai kapanpun dia pergi. Sampai dimanapun dia sampai. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, peluang di dalam era digital ini sama besarnya seperti, secara teknis, saya berbicara secara teknis. Sama besarnya seperti peluang-peluang yang lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau Yesus mengatakan kadang-kadang manusia dunia itu jauh lebih pintar dari manusia manusia rohani, ya, yang merasa manusia rohani itu. Mereka kadang-kadang jauh lebih pintar dalam menanggapi, dalam mengantisipasi perusahaan-perusahaan, saudaraku. Saudara lihat saja bagaimana pendapat-pendapat orang tentang era digital ini. Jadi artinya, saudaraku, penginjil-penginjil langit ini harus memenuhi keinginan, kerinduan untuk mempertahankan Yesus Kristus itu. Kita bukan mau mencoba mendialogkan, ya. Ini kadang-kadang mungkin saya salah, ya. Mungkin saya salah, bisa kita berbeda pendapat. Saya berpikir ketika gereja mulai mencoba memperkuat apologetik dari kekristenan kita. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya harus berkata bahwa keselamatan itu bukan hasil perdebatan teologis. Artinya siapa yang menang, itulah agama yang betul. Siapa yang rasanya runtuh, tidak dapat mempertahankan argumentasi teologisnya, itulah agama yang kurang benar. Tidak. Saya tidak pernah melihat, saudaraku, di dalam gereja atau dalam Alkitab bahwa apa yang kita pertahankan adalah doktrinal, ideologi atau pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang sesama umat Kristen saja saling membingungkan. Injil itu sebenarnya hanya satu saja, tentang Yesus Kristus, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana engkau memberitakan Yesus Kristus itu? Bagaimana orang percaya itu sebenarnya kadang-kadang bukan urusanmu. Bukan urusanmu, itu urusan Roh Tuhan. Itu urusan Allah. We are just a channel of Heavenly Father to reach the whole system of human. Nah, kalau kau atau saya tidak percaya lagi kepada kuasa Roh Kudus yang dapat mempertobatkan orang lain,
Kalau saya bisa membuat tobat orang lain dengan bujukan saya, dengan rayuan saya, dengan argumentasi saya, ideologi saya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, barangkali itu tidak ada masalah. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi ini. Starting point kita adalah kita punya hubungan dengan Kristus, dengan Tuhan, dan terus itu dibina dengan luar biasa, baru kita melakukan ini. Dengan cara apapun, karena substansi penginjilan itu sebenarnya adalah segala makhluk dalam Markus 16. Segala bangsa dalam Matius. Tujuannya seperti itu. Caranya seperti apa? It depends on in what age you are living in now. Di dalam zona mana engkau sedang hidup sekarang. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ya, untung Yesus mengatakan, saya tidak akan meninggalkan kamu. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Kalau saya pergi naik ke surga, saya akan memberikan penolong, saya akan memberikan penghibur, saya akan memberikan penghikmat, dia memberikan kuasa dan lain sebagainya. Oleh karena use your time and space in digital era. Saya tidak mencoba untuk menerangkan era digital ini secara, karena waktu saya hanya diberikan setengah jam. Apakah saya sudah hampir ya, sudah mau hampir. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang digital atau apa namanya, hal-hal yang terjadi dalam era digital ini, dan mereka mengatakan barangkali apa namanya itu pornografi itu sudah lewat dari 60-70% menguasai digital ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ya. Belum iklan-iklan yang lain, TikTok, lain sebagainya, saudaraku yang kasih sama Tuhan, Facebook yang penggunaannya digunakan oleh orang-orang Kristen. Artinya saya mencoba menyatakan bahwa penginjil-penginjil langit sangat diperlukan pada saat ini, tetapi penginjil-penginjil langit yang terfokus kepada menginjilkan Kristus dengan kuasa Roh Kudus, melampaui kemampuan misionaristik yang dimiliki oleh manusia dulu kala itu. Ya, apakah kita itu masih perlukan? Mungkin saja kita perlukan, karena tetap saya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak terlalu percaya kepada kemampuan teknologi ini untuk menjadi basis utama kita dalam memberitakan Injil. Tetapi kita artinya kalau Yesus lahir sekarang, ya, kalau Yesus lahir sekarang, abad yang kita sekarang ini, dia pasti kalau pergi ke Indonesia dari Yerusalem pasti naik pesawat. Artinya saya tidak berpikir bahwa dia akan jalan kaki di atas air mulai dari laut merah sampai ke Indonesia ini. Dia tetap akan menggunakan teknologi ini seperti itu. Artinya saudaraku, barangkali kalau dia datang ke Siantar dia akan makan pangsit juga saya bawa. Ya. Artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya tidak mau terlalu naif untuk menyatakan dunia ini kita hilangkan begitu saja tanda kutip dan kita hanya hidup dalam spiritual. How you live in spirituality without exercising it with your own living manner. Seperti itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Oleh karena itu gunakan itu digital dengan bertanggung jawab. Saya katakan tidak percaya karena yang pemiliki ini saudaraku yang kekasih sama Tuhan bukan kita. Bukan gereja yang memiliki digital ini ya. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Yang pemiliki ini adalah Zuckerberg, ya. Bill Gates, ya, pemerintah yang bisa saja menutup ini saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ada channel-channel yang mereka tidak sukai, mereka tutup. Kalau mereka bisa tutup Donald Trump, seorang presiden Amerika, ya,
Twitternya ditutup begitu saja, ya, dengan sepihak. Kenapa tidak? Mereka bisa menutup gereja. Mereka yang tidak sukai, gereja yang tidak disukai, dan lain apa sebagainya. Saya hanya mau berkata, gunakan ini kesempatan semasa masih bisa. Karena kalau ini terjadi, kita masih memiliki, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, roh Tuhan di tiap-tiap pribadi itu. Ini tidak bisa dihentikan oleh teknologi apapun. Ya, jadi saya tetap akan, andaikanlah saya katakan sajalah gereja kami GPI. Saya sudah berumur 70 tahun. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan akan berikan kesempatan bagi saya. Tetapi saya selalu menekankan kepada jemaat kami atau hamba-hamba Tuhan, itu fellowship itu sangat penting. Karena fellowship itu di luar teknologi ataupun dalam teknologi amat penting. Nah, saya berbicara tentang teknologi yang dijejaskan untuk orang-orang tertentu. Ya. Maka fellowship itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Akan ada silence follower. Akan ada distance believer. Akan ada secret saint. Akan ada orang-orang kudus yang mempunyai rahasia kuasa Tuhan yang terus akan bergerak. Ya, terus akan bergerak. Karena saya lihat fellowship itu berakhir juga di sorga. Ya, karena dalam kitab Wahyu kita lihat bagaimana semua orang berdiri di hadapan Tuhan. Dari segala macam kaum, segala macam bangsa, segala macam suku dan bahasa. Ada 4 jenis orang yang berdiri di sana. Artinya itu tidak berakhir menjadi sebuah Facebook community. Selalu identitas kebangsaan itu ada di sana, kaum itu ada di sana, dan kelompok itu ada di sana, bahasa itu ada di sana. Dilihat oleh Yohanes dalam kitab Wahyu itu. Artinya orang Batak tidak akan pernah hilang jika engkau mempertahankan kebatakanmu. Orang Manado tidak akan pernah hilang. Kita tidak akan terbaur menjadi orang internasional yang bisa digunakan oleh iblis atau antikristus untuk menjadi pencaplokan identitas daripada segala bangsa yang dikatakan oleh Kristus dalam Markus 16 itu. Segala makhluk yang dikatakan oleh Kristus dalam kitab Markus dan kitab Matius itu. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita bisa melakukan penginjilan bersifat pribadi. Ya, saya diingatkan kalau waktu saya sudah habis, ya, kalau sudah habis, lalu kemudian kita melihat bahwa penggunaan yang kita lakukan itu tentu saja berasalkan aturan-aturan. Kalau misionokrasi yang dilakukan oleh zaman dulu lalu bersifat personal, kemudian saudaraku yang kekasih sama Tuhan, gerakan personal ini menjadi mass evangelism, from mass evangelism become a national evangelism, dan from national evangelism become international evangelism, dan sebaliknya seperti itu. Tantangan internasional akan ditolak secara internasional. Tantangan nasional akan ditolak secara nasional. Kalau ada gerakan penginjilan secara nasional yang dimulai di Indonesia tahun 50, ketika Osborne datang ke Jakarta, dan mulai dari situ ada KKR seperti itu, sepertinya agak sedikit terjejas selama 1,5 tahun atau 2 tahun ini. Maka sebenarnya penginjilan pribadi akan dimungkinkan melalui WA, melalui hubungan pribadi, melalui segala macam apa yang saudara tahu. Kebetulan saya tidak terlalu paham dengan penggunaan Twitter dan lain sebagainya itu. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tentu saja ada konsekuensi yang tidak pas. Misalnya engkau tidak bisa kontrol siapa yang betul-betul menerima firman-Mu, walaupun ada chatting di sana. Apakah chatting itu kau percayai? Apakah yang memberikan chat itu adalah orang-orang yang percaya betul, dan apakah itu ada hoax, pembohongan dan lain sebagainya? Tentu saja ada
risiko di sana. Tetapi yang penting, nama Yesus ini tidak boleh ditutup oleh apapun. Rantai penginjilan itu tidak bisa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Penginjilan itu tidak bisa dirantai oleh apapun. Kita harus tetap bergerak dengan cara apapun. Kita harus tetap bergerak sedemikian rupa supaya kehidupan kita sebagai gereja ya mempunyai tanggung jawab di dalam zaman saya. Saya sudah menjadi 40 tahun menjadi hamba Tuhan, dan saya pikir saya telah memberikan tanggung jawab saya sedikit sebanyak di dalam apa yang Tuhan telah panggil kepada saya atau berikan beban yang berikan Tuhan kepada saya. Kemudian di hadapan saya ada sebuah zaman komputerisasi yang sangat luar biasa, ada zaman kerajaan langit, saudaraku, semuanya didatangkan dari langit, dan ada komputer yang sudah menjadi menjadi ilah yang baru bagi manusia. Dan komputer ini, saudaraku, sudah memiliki kemampuan independen. She can upgrade herself. Dia bisa mengangkat dirinya sendiri. Jadi tidak lagi tergantung kepada manusia itu. Dia menjadi artificial intelligence yang independen. Hanya saja dia tidak punya roh. Hanya saja dia hanya manusia yang berasal dari mekanis. Seperti robot di kitab Wahyu itu yang diberikan nyawa, yang diberikan hidup kepada dia dan akan menguasai dunia ini. Di gereja, saudaraku yang kekasih, mempunyai peluang sementara kita masih bisa melakukannya. Beritakan Injil itu, beritakan keselamatan itu, beritakan sistem keselamatan itu dengan baik. Dan tidak ada cara yang lain ke dalam sorga kecuali melalui Yesus Kristus, siapapun engkau, dimanapun engkau. Dan ini adalah hutang yang harus kita bayar kepada makhluk dunia yang sudah lebih dari 7 miliar ini. Saya kurang tahu berapa jumlahnya, 7,4 miliar pada sensus 1917, kalau saya tidak salah. Dan kita adalah alat-alat yang kecil untuk menyatakan firman Tuhan itu. Biarkanlah channel saudara diberkati oleh Tuhan. Biarkanlah kuasa Roh Kudus memberkati semua apa yang kau lakukan melalui channel-channel ini. Walaupun itu bukan milikmu, tetapi izinkan Tuhan bekerja melalui kau, melalui kemampuanmu, melalui talentamu, melalui kehidupanmu, dan melalui apapun. Perbanyaklah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kesempatan untuk dunia mengenal Yesus Kristus. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh gereja melalui pribadi-pribadi yang sudah mendapat bagian dari kuasa Roh Tuhan dan dia melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Tetapi, saudaraku, saya mau mencoba mengatakan bahwa semua itu harus terkontrol secara sentralistik dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Siapa itu yang bisa mengontrol kebenaran-kebenaran sentralistik dari firman Tuhan? Itu gereja. Gereja yang benar. Jadi tidak ada arti Yesus mengumpulkan 12 murid untuk sebuah starting point pemberitaan Injil ke seluruh dunia ini. 12 murid ini akan mendapat pengalaman yang sama dari Tuhan, pengertian yang sama lebih kurang daripada Tuhan, dan akan mendapat fellowship yang sama dari Tuhan. Dari sinilah dunia itu diinjili. 100 tahun ketika Kristus naik ke sorga, setelah Kristus naik ke sorga, dunia itu sudah diinjili oleh mereka. 300 tahun setelah Kristus naik ke sorga, saudaraku, dunia yang beradab, yang dikenal beradab di muka bumi ini, sudah diberitakan Injil. Mana pula orang-orang percaya sekarang yang mempunyai kesempatan yang lebih luas dengan segala kebaikan dan juga keterbatasan, konsekuensi logis dari penginjilan itu. Terpujilah nama Tuhan, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dengan sederhana. Maafkan jikalau ada bahasa-bahasa
kata-kata yang kurang baik. Saya kembalikan kepada host.